Yang saya hormati tuan rumah Alwita Handayani, Ujuk, Ustadz Salman Al-Farisi, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kajian Ramadan hari ini. Tugas saya sebagai MC, di sini saya sambil baca, itu tugas pertamanya membacakan susunan acara. Jadi di sini acaranya sebetulnya 16.15, saat ini kita 16.53, jadi proses ketahuan tadi telah hampir 30 menit. Setelah ini kita akan ada sambutan oleh tuan rumah Ketua Alumni 784 Alumni. Kemudian kita mulai kajian Ramadan. Saya akan memperkenalkan Ustadz Salman Al-Farisi, memberikan prolog, kajian, tanya jawab, dan doa. Kemudian akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ferry dan pembacaan sari tilawah oleh Dia Suci. Kemudian kajian dengan pemateri Pak Ustadz Salman Al-Farisi hingga 17.15 tanya jawab materi kajian. 17.45 MC menutup kajian dengan pembacaan doa oleh Pak Ustadz dan mendoakan teman-teman 7084 yang dibacakan namanya yang sudah wafat oleh Ferry. Dan 18.05 kita akan buka bersama. Saat ini 18 bukanya 18.05 buka bersama. 18.10 sholat maghrib berjamaah. 18.15 makan malam. Jam 19.00 MC melanjutkan acara mengajak seluruh peserta memberi perhatian. Jam 7:02 malam sambutan dari kepengurusan alumni 784 oleh Andi Yusuf atau Sendor. Kemudian sambutan dari kepengurusan Baksos oleh Koko atau Yogi. Sambutan dari kepengurusan Miftahul Jannah 784 oleh Yani Malis Anggaya. Sambutan dari rekan Kristiani oleh Ani. Oke, 19.15 tarawih berjamaah dengan imam sholat Habib Burgoega kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kemudian kita akan diskusi selanjutnya dengan teman-teman yang juga non-Kristiani di luar. Itu susunan acaranya. Jadi acara pertamanya sambutan oleh tuan rumah Ketua Alumni 784 Alumni Handayani Aditya Suara. Alumni persilakan. Terima kasih yang kita hormati Terima kasih. teman-teman dalam rumah yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai nambah pengetahuan, Ustaz, kita ini angkatan 70, SMA 70 angkatan 84. Artinya tahun ini kita insya Allah 40 tahun. 40 tahun kebersamaan. Sebenarnya lebih dari 40 tahun karena 84 itu selesainya kita. Jadi 40 tahun yang lalu kita berpisah untuk menjalani berbagai pendidikan lanjutan dan sebagainya. 40 tahun tidak terasa, tapi satu yang pasti persahabatan kita alhamdulillah masih terus tersambung setelah 40 tahun. Semoga persahabatan ini terus bisa kita lanjutkan dalam berbagai kebaikan yang insya Allah kalau dimungkinkan Allah kita bisa memberi banyak manfaat untuk teman-teman, untuk hubungan kita
kita, insya Allah. Jadi acara ini memang acara bukber, sahabat kita juga mengundang teman-teman yang non muslim, dan biasanya mereka dengan gembira biasanya ikut bersama-sama kita berbuka puasa. Nah, yang sudah confirm sebetulnya ada 80 orang, tapi kemungkinan karena hari ini kebetulan hujan, jalan juga semakin mendekati Lebaran, biasanya semakin padat. Gajian hari ini kan? Kalau nunggu semua loket. Mudah-mudahan jalan teman-teman diberikan kemudahan supaya bisa hadir bersama-sama kita pada hari ini. Jadi dalam 40 tahun ini kita juga menginginkan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah, dan teman-teman semua semoga bisa memberikan partisipasinya dalam 40 tahun kebersamaan ini. Tagline-nya sudah diputuskan berdasarkan pemilihan yang demokratis, dan terpilihlah tagline-nya Sentot. Forever Friendship. Sentot, iya. Sentot yang kepilih. Friendship Forever. Friendship Forever. Jadi selalu tidak tahun. Teman-teman tidak berpanjang-lebar, kita ingin mendengarkan nanti tausiah menambah ilmu dari saudara kita, sama polisi. Saya kembalikan kepada isi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih tuan rumah kita, Alita. Jadi cara selanjutnya saya harus memperkenalkan kalau orang yang biasa usahakan tahu namanya sama Farisi. Tahu sama. Bukan saja namanya tahu. Nah, tapi ketika saya cari namanya Ustaz sama Farisi, yang keluar YouTube banyak banget. Jadi Ustaz sudah di YouTube terkenal. Jadi saya nggak usah kenalin lagi. Jadi setelah ini, jadi kita lanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang katanya ayat suci Al-Quran yang dipersiapkan yang nanti dibahas oleh Ustaz sama. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Guru Ferry, dan terjemahannya akan dibacakan oleh dia. Untuk itu saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu ma'akum wa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Inna Allaha bikulli syai'in alim.
Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar ayat suci Al-Quran dan pembacaan salib tilawah oleh Yesus ini. Mari sekarang kita menyimak kajian oleh Ustaz Salman Al-Farisi. Kita punya waktu 45 menit, 30 menit. Waktu dan Ustaz Salman. Ini Pak Yani kan ini kan ya. Buka puasa pakai sirup marjan. Terima kasih. Iya. Kan paling enak di Jakarta. Cukup bikin pantun sebaris saja dibilang cakep kita sudah. Enak kali Jakartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kita kepada Allah ya atas luar biasanya nikmat yang kita sudah terima. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini lahirnya tahun 83. Usianya 41. Itu kan sama lagi dah. Kan perkenalan kan. Sama. Pas tadi aku dengar sama lah seusia lah kita ini kan. Saya sekolah di Medan di Mustafawiyah, termasuk pesantren yang tertua di Indonesia karena Mustafawiyah berdiri tahun 1912. Kemudian sekolah ke Makkah Al-Mukarramah, namanya Madrasah Saulatiyah. Kemudian ambil S2 di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Tapi S2-nya nggak selesai. Sayang sekali, karena pas nulis tesis, saya dapat amanah dari Allah untuk memulai pesantren. Akhirnya lebih banyak waktu di pesantren, dan tesisnya nggak selesai-selesai. Sampai BO ya. BO dipanggil lagi sama dosennya karena semester 1 sampai semester 4 saya mahasiswa baik-baik gitu. Karena dianggap mahasiswa baik-baik dipanggil, kenapa kamu nggak selesaikan? Saya bilang, saya mau selesaikan Pak. Baik, Prof. Nah, kamu harus bayar tunggakan kamu sekian dan denda. Berapa biarnya? 70 juta gitu Pak, saya harus bayar. Nah,
Aku udah ternak kambing. Kalau ku kasih 70 juta ke UIN, 35 ekor kambing ini kan gitu ya. Medannya keluar betul. Mentara nggak terlalu ada hajat kecuali mendirikan pesantren, mendidik anak-anak ya gitu ya. S2 ini kayaknya kurang deh, gue bilang. 70 juta beli kambing aja lah gitu. Akhirnya kita ternak kambing, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Indra, Bu Yanti, apalagi sering lihat. Bu Dia, Pak Yani yang udah ke sana lihat, sekarang kambing kita akan turun 400 ekor buat kurban aja nih Pak, insya Allah. Nah, saya justru sebelum ceramah iklan dulu ini. Kalau mau kurban, telepon aku gitu loh. Iya ya. Karena ternak kambing kita ini seutuhnya keuntungannya untuk pesantren yang kita kelola, yang memang di sana hanya anak yatim duafa yang belajar. Jika ibu bapak ada rezeki dari Allah, berkurban, telepon kita, insya Allah, beli kambingnya di kita, kita yang sembelih nanti, dan kita bagi ke warga yang memang sangat membutuhkan. Nah, itu perkenalannya dari Pak ya. Sekarang sehari-hari lebih banyak di pesantren. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen mampir, ayo silakan kita. Karena sekarang ada kebun melon kita. 2 bulan lagi, insya Allah panen lagi nih kita nih Bu Yanti ya. Yang bangunin melonnya Bu Yanti sama Pak Indra. Masya Allah, terima kasih nih sama Pak Indra, sama Bu Yanti. Makanya aku pengen kenalan dengan SMA 70 kemarin tuh karena SMA 70 sudah membantu kita di pesantren luar biasa ya. Ada greenhouse melon dan greenhouse anggur yang nanti insya Allah akan menghasilkan santri yang hafal Quran tapi pandai tani melon. Nah, itu kan yang hebat ya. Atau kita balik, petani melon tapi hafal Quran. Nah, gitu ya. Petani anggur tapi hafal Quran. Sekarang panen pertama kemarin itu sangat-sangat di luar bayangan kita ya. Santri baru 1 kali diajarin itu hanya 2 hari. Kita serahkan greenhouse, dia yang nyemai sampai panen udah hafal dia. Dan panennya bagus. Sekarang anggurnya sudah berbuah. Tapi biasanya pohon anggur buah pertama belum begitu banyak. Hah? Ais. Itu dia tuh. Gitu ya. Baik, itu karena perkenalan dari kita. Hari ini kita nak mengaji bersama tentang peduli ya. Karena kita pilih tema peduli ini tema yang memang melekat dengan kehidupan kita. Apalagi tadi kita udah kelahiran tahun 84 kan ya. Bukan. Kalau ibu-ibu mah bapak-bapak lulus SMA 84 ya. Saya yang lahir 83 tadi. Mohon maaf jika agak beda ya. Saya pikir cara kita mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri ke lingkungan kita sekitar ya dengan peduli ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang memiliki kepedulian yang tinggi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bilang apa? As-sadaqatu tutfi'u ghadabur rahman. Kan? Sedekah, kalau kita naikkan lagi, sifat peduli, gitu ya, atau kepedulian mampu meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, andai diberi izin oleh Allah hidup sedetik saja, maka yang akan dia lakukan apa? Bersedekah. Kepedulian, bentuk kepedulian. Betapa luar biasanya ya. Dan itu tidak usah terlalu banyak
teorinya di kepala kita. Antara sesama kita juga, temen yang paling rajin ngebagi pasti paling disayang sama teman-teman yang lain. Betul nggak sih? Temen yang paling rajin traktir itu pasti lebih spesial di hati kita, ya gitu ya. Atau suami yang rajin transfer ke ATM istri pasti disayang bini, betul nggak? Betul itu kan? Udah betul. Pelet yang paling ampuh ya namanya rupiah, gitu kan? Dan kalau ente punya pelet Gunung Kawi, Gunung Lawu, Gunung Kidul, kalah sama rupiah, Pak. Bapak transfer aja, sudah girang itu kawan, sudah selesai. Artinya bahwa peduli ini di semua kehidupan kita itu memang luar biasa. Karena tadi saya dibilang non-muslim, teman-teman kita non-muslim yang peduli pun sangat luar biasa di hati orang. Saya dulu Ibu ya, dulunya itu 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Dikenalkan oleh Allah SWT sama yang punya tanah pesantren kita yang perluasan yang belakang itu. Yang punya mohon maaf orang sebulan di tahun kami kenalan ya. Nama yayasannya Yayasan Kasih Sayang. Orangnya tinggal di Pondok Labu. Umurnya saat ini mungkin 79. Ketika ini yang aku kalah, kalau itu aku kalah. Kalah total aku Pak sama ibu ini. Kenapa? Karena ketika dia dengar yang mau beli tanah dia itu aku, untuk pesantren yatim dan duafa, harusnya tanah itu harganya Rp500.000 per meter persegi. Dia bilang untuk kau nak Rp350.000 aja. Surat menyuratnya free. Kau hanya bayar 350.000 kali 5.400 meter. Surat pajak apa semua aku yang bayar. Dan dia orang Katolik. Tapi ketika dia dengar saya Salman, baru kenal hari itu. Nah, itu 350.000 kali 5.400 meter kan 1, sekian ember itu kan. Udah deal nih ya. 350.000 pajak, pembeli pajak, penjual surat, aku yang bayar katanya. Udah ya. Dia tanya aku, berapa DP yang kau bawa nak katanya. Mantap kayak itu kan. Tahu nggak aku bilang berapa? Ada ini Bu, uang saya 50 juta rupiah. Ketawa dia. Jadi 50 juta. Iya Bu, aku bilang. Nah, kalau kesepakatan jual beli nanti terjadi, 6 bulan, hanya 6 bulan aku kasih ke waktu nak ini. Siap Bu, saya bilang. Sebelum 6 bulan aku lunasi insya Allah. Gaya itu luar biasa. Orang Medannya kan cuma ada kan. Disuruh 6 bulan, insya Allah sebelum 6 bulan aku lunasi. Tapi karena memang ya kita punya anak-anak itu saya ajak berdoa Pak. Pulang dari situ, anak-anak itu saya ajak setiap sore, pagi sore saya ajak ke tanah itu baca Al-Fatihah. Entah bagaimana caranya, Allah tolong bantu saya melunasi tanah ini, karena udah aku bayar ya Allah 50 juta kan gitu. Coba di 350 kali 5.000 itu 1, sekian dan kurangnya jauh lebih banyak. Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Saya kadang-kadang kalau sifat peduli ini betapa dahsyatnya ya. Aku kan nggak punya uang sebenarnya. Hanya ada 50 juta. Ketemu ternyata pemiliknya juga orang yang baik hati kan. Udah baik hati dia itu Pak. Kortingnya kan 150.000 kali 5.000. Kortingnya. Belum lagi surat-suratnya. Belum lagi di Citayam itu pengurusan surat tanah mantap. Pokoknya Bapak Ibu kalau beli tanah saya telepon aku dulu. Kalau enggak lewat itu nanti. Iya. Ya. Tapi lihat tuh,
Aku nggak sehebat dia sedekahnya sampai di segitu ya. Aku kan hanya ingin bikin sekolah yatim duafa gratis dan bagus gitu maunya kan gitu ya. Karena ada sedikit di dalam hati mau berbagi juga, ketemu juga orang yang mau berbagi. Kan sekarang uangnya dari mana uangnya kan? Dijumpakan Allah lagi. Ditelepon orang aku, Salman, apa yang kurang di pesantrenmu? Katanya gitu sama aku. Mak, cocok kali ini ya kan? Pertanyaannya kan mantap ya. Aku jawab, ada tanah mau dijual ini, Bu, saya bilang. Tapi lumayan kurangnya. Berapa kurangnya? Ketemu dulu lah kita, bilang. Kalau ditelepon kan nggak enak ya kan? Dan aura ya. Pokoknya kalau ditelepon nggak bisa kita keluarkan medan kita itu kan gitu. Kalau ketemu kan bisa gitu kan. Aku pikir medan ini memang digunakanlah untuk membantu anak-anak yatim itu kan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Beliau yang bayar ini juga orang Medan. Jadi jurus apapun kita bikin tak mempan sudah. Sesama ini Pak. Tapi kalau Allah mau, ternyata peduli sama peduli kan, ini udah jumpa kan? Peduli si Salman sama peduli yang aku bilang Bu Melani namanya. Ya, Chinese Katolik. Dijumpakan Allah lagi dengan orang yang peduli. Lunas itu tanah. Dan Bu Melani sampai bilang, apa yang kau bikin nak? Kan semalam buat kali 50 juta. Nggak tahu. Dan aku ingin membuat semuanya tampak jujur gitu ya. Memang kita jangan bohong, nggak boleh bohong kan. Akhirnya Umi Kalsum, Ibu Umi Kalsum yang bayar sama Ibu Melani dipertemukan semeja. Silakan transaksi. Mereka bayar. Luar biasa. Itu kepedulian itu artinya kan. Artinya aku kan peduli yang aku punya cuma ngajarkan ilmu gratis. Kan itu aja. Terus dulu di tahun-tahun itu aku masih aktif sekali ceramah. Gitu ya. Amplop ceramah itu kalau aku bawa ke rumah itu nggak sampai setengahnya yang aku taruh di rumah, sisanya untuk anak-anak itu. Beli mereka makan. Apa. Hanya itu yang aku bisa lakukan. Tapi ketika kita mampu di wilayah yang sebut saja nilainya 3, dan kita baik-baik, Allah jumpakan dengan nilainya berapa tadi? Luar biasa, 2 orang ini Pak. Dan Ibu Melani ini karena dianggapnya aku agen penjual tanah, diteleponnya lagi aku. Nak Salman, sesuai yang tradisi aku, kau ini namanya perantara penjual tanah. Kan bukan kau yang beli gitu. Oh siap. Terus kau dapat bagian 2,5% katanya. Majan. 2,5% dari total transaksi, lumayan lah, motor kebeli lah itu. Gitu kan? Tapi yang seperti yang gue bilang tadi, kita kan orang Medan kan. Bu, ibu simpan aja yang 2,5% itu. Kalau enggak, ibu potongkan aja sama ibu Umi yang bayar. Coba itu kalau itu pura-pura asli itu pura-pura. Waktu dia telepon sebenarnya pengen aku duit ini. Cuman kan aku belum ikhlas-ikhlas sekali lah. Aku bilang dalam hati minimal pura-pura baiklah kau Salman kali ini gitu ya. Bilang kayak gitu sama ibu itu, Bu, nggak usah dipotongkan aja ke pembayaran. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya mereka berdua ini jadi sahabatnya Rohama sampai hari ini. Luar biasa. Ibu ini yang saya bilang Katolik ini sampai hari ini selalu ngirim roti, selalu ngirim biskuit, ngirim beras, ngirim apa dan sebagainya. Itulah peduli. Karena kepedulian itu sangat membantu kita. Nah, aku ingin cerita kayak gini. Janganlah pula nunggu punya duit baru peduli. Waktu aku bilang tadi bangun pesantren, nggak ada duit, Pak. Tapi kan kalau nunggu ada duit baru peduli, kapan kita peduli? Gitu. Banyak orang nunggu peduli ada duit. Oh, itu salah itu. Pedulilah sebelum bahkan ada duit. Peduli itu kan sekedar membalas tegur sapa dengan waalaikumsalam dan senyum, itu peduli. Tunjukkan raut muka yang girang, itu peduli.
Ini saking nggak pedulinya, saking pelit meditnya, wajah ditekuk terus kan nggak bagus. Nanti kau butuh anti aging yang sangat banyak kalau ditekuk aja wajah. Senyumlah, ya kan? Karena peduli ini apalagi dihubungkan dengan Ramadan, peduli ini luas sekali maknanya. Ya. Apalagi saat dia membaca Al-Quran dengan Jibril alaihissalam, kepedulian Nabi Muhammad SAW akan naik melebihi angin yang lewat. Bayang nggak Bapak, angin lewat pernah milih-milih nggak? Orang ganteng, orang jelek, orang tua, orang muda, orang apa, bau, wangi apa semua lewat nih. Nabi kita Muhammad SAW saat mencontohkan peduli, dia bersedekah ke orang pencuri, dia bersedekah ke seorang pelacur, mohon maaf saya bilang gitu ya. Dia bersedekah ke orang kaya, dia bersedekah bahkan kepada orang yang tidak Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan Nabi kepada kita sebenarnya tentang peduli ini menembus batas. Jangan hanya bersedekah kepada orang yang baik aja. Kadang-kadang ada masjid zakat fitrahnya dibagi-bagi khusus sama orang yang rajin sholat aja. Itu bid'ah dhalalah itu. Kalau Bapak nanti jadi panitia zakat, ya, justru warga yang belum rajin sholat agak banyakin dikit. Itu pernah menjadi kecemburuan di kalangan para sahabat. Sepulang peperangan Hunain, ada peperangan namanya Hunain. Rasulullah SAW sepulang Hunain mendapatkan banyak harta, rampasan biasa, harta perang itu ya. Nabi membagi harta itu justru hampir 90% kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Ya. Sahabat-sahabat yang dari Madinah yang sudah berdarah-darah memperjuangkan Islam itu malah nggak kebagian, Pak. Bukan hanya sahabat-sahabat itu malah nggak kebagian. Malah nggak kebagian. Wah, ribut ini. Ini Muhammad ini nggak adil ini. Nggak pantas dia memperlakukan kita begitu. Waduh, coba. Ya, komplain para sahabat ke Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat Rasulullah SAW menemui sahabat-sahabat Madinah itu. Dia ajarkan kepada sahabat-sahabat. Mereka itu baru saja masuk Islam. Maka aku berikan harta kepada mereka. Kalian kan sudah lama bersama saya. Apakah kalian ridha kalau harta itu saya tarik kembali, kemudian saya berikan kepada kalian, dan saya tidak ikut pulang ke Madinah bersama kalian? Sahabat Madinah ketika digitukan oleh Rasulullah SAW menangis mereka. Mereka jawab, ya Rasulullah, jangan pernah ulangi lagi ucapan itu. Mulai sekarang berapapun harta, berikanlah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tidak usah kau berikan kepada kami. Yang penting engkau tinggal tetap bersama kami di Madinah. Itu ketingkatan kepedulian yang luar biasa. Siapa yang peduli di situ, Pak? Rasulullah SAW punya kepedulian. Para sahabat ini mencapai puncak kepedulian. Itu apa? Yang penting saudara-saudara kita yang Islamnya baru, ayo biar kita kasih semangat. Pokoknya mulai hari ini ya Rasulullah, bila ada harta, bagi aja semuanya. Kami yang penting kau bersama kami ya Rasulullah. Tingkat kepedulian yang sangat dahsyat. Ketika kue yang harusnya dibagi-bagi itu dengan sukarela mereka
memberikannya kepada saudara-saudaranya. Madinah sebenarnya bukan baru kali itu melakukannya. Ketika sahabat-sahabat hijrah dari Mekah, mungkin pernah kita dengar kan ceritanya. Sahabat-sahabat hijrah dari Mekah, sahabat Madinah menerimanya gimana? Bro, kau nggak punya rumah kan? Aku punya rumah 2. Kau ambil ini suratnya, tinggal ganti nama kau notaris di rumah kau. Gitu. Kau nggak punya mobil kan? Di rumah aku ada 3 mobil. Bilang sama temanmu 1 lagi, 1 buat dia, 1 buat kau. Aku cukup 1 mobil. Kau nggak punya kebun kan? Kebun aku ada banyak. Kau tinggal pilih yang mana? Aku langsung patok, urus suratnya, itu tanah kebun punya kau. Itu gaya para sahabat Madinah, saking pedulinya. Dan riwayat mencatat, mereka sahabat-sahabat ini yang melakukan ini, bukannya makin miskin, malah makin banyak duitnya. Dan para sahabat bercerita, bukan tentang duit yang banyak yang kami inginkan sebenarnya Rasulullah. Bagaimana apa? Cinta dan kasih sayang Allah dan Rasulnya bersama kami, itu yang paling penting. Kalau kita kan bersedekah masih berharap, kalau bersedekah 1000 diganti berapa? 700 kali lipat. Saya yakin kita enggak lah ya. Jangan begitu Pak ya. Kan ini udah lulus tahun 84 gitu ya. Maksudnya kalau masih di situ itu kan orang TK yang kayak gitu ya. Anak TK puasa hari ini, nanti sore mama belikan untuk anak TK Pak. Itu enggak? Kita enggak begitulah. Kita ini kalau bersedekah, kalau udah kayak kita ini, saat bersedekah itu jangan terbayang 700 kali lipatnya kalau bisa. Bilang sama Allah SWT, dengan sedekahku ini Allah, maafkanlah kesalahanku ya Allah. Ampunilah dosaku. Lagian gini ya, malu kita pamrih sama Allah dengan angka. Kenapa? Coba ingat-ingat dosa kita banyak kali Pak. Sedekah 1000 berharap 700.000 berarti kan? Dikali 700 berapa? 70.000 ya? 700.000 kan? Sedekah 1000 niatkan di hati, tolong maafkan 700.000 kesalahanku ya Allah. Gitu kan? Sedekah lagi besok 1000. Aku minta ya Allah maafkan kesalahanku 700.000 lagi ya Allah. Sedekah lagi 1000. Aku pokoknya minta ya Allah 700.000 lagi kesalahanku dimaafkan. Terus begitu. Kalau itu daripada diganti 700.000 Pak, rupiah jadi apa coba? Hilang gitu aja kan? Nguap. Belum lagi pas dapat uang 700.000 temanmu nelpon, utangin aku duit dong, hilang lagi duitku. Tapi kalau Allah kabul ketika kita sedekah 1000, ya kita bilang sama Allah, ya Allah, kau kan bilang dibalas 700 kali lipat ya Allah. Aku mintanya 700.000-nya jangan uang ya Allah. Tapi maafkanlah kesalahanku sebanyak 700.000 kali ya Allah. Sedekah lagi begitu lagi, sedekah lagi begitu lagi. Mudah-mudahan pas Israel manggil kita, habis itu kesalahan-kesalahan Pak. Putih bersih lembaran kita, sehingga pas kita meninggal yang menyambut kita malaikat Ridwan. Bukan malaikat Malik. Hati-hati ya, walaupun ibu suka dengerin Malik, siapa namanya, penyanyi Malik Essential apa? Jazz itu. Malik apa namanya? Essential ya. Tapi kalau disambut malaikat Malik jangan. Repot Pak itu. Jangan sampai kita disambut oleh malaikat Malik. Kita disambut oleh malaikat Ridwan. Bagaimana caranya? Mumpung Ramadan ya kepedulian. Karena Nabi kita contohkan. Nabi kita tadi kita bilang apa? Lebih pemurah daripada angin yang lewat di bulan Ramadan. Dan itu harus kita buktikan juga. Ya Alhamdulillah saya yakin kita semua membuktikannya ya. Saya yakin kita ini orang-orang yang peduli, orang-orang yang banyak sedekah. Gitu ya. Berikanlah, keluarkanlah. Apalagi kita di bulan Ramadan ini memang ada zakat fitrah. Betul nggak Pak? Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau harta melebihi
nilai 90 gram emas, punya pula kita zakat apa namanya? Harta, mal. 2,5% kalau zakat harta. Kalau zakat fitrah udah tahu ukurannya kan? 2, sekian on atau 3 ons gitu ya. Ayo dikeluarkan. Gitu kan? 2, sekian, 3 ya itu ya. Nah, itu yang wajibnya. Yang wajibnya kan? Sekarang kalau Nabi contohkan lebih pemurah daripada angin yang lewat, berarti bukan yang wajibnya saja. Yang sunnah-sunnahnya pun kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini. Ya. Tentu kalau pakai ayat yang kita baca tadi, ayat itu tidak ada hubungannya sama Ramadan. Ayat yang tadi dibacakan nama Bapak dan Ibu yang menerjemahkan itu, menolong orang lain itu bukan hanya di Ramadan, selama-lamanya. Spesifik tadi di ayat itu membangunkan rumah. Itu nggak tadi? Ingat nggak baca itu kan? Awawana saru, membangunkan rumah dan membantu mereka yang memang membutuhkan. Coba ada spesifik dari Allah SWT, orang du'afa itu dibangunkan apa? Rumahnya. Oleh guru-guru kita sekarang, guru saya waktu saya belajar tafsir ini, rumah yang paling baik saat ini, tapi ya di zaman kita ini, rumah yang paling baik untuk saudara-saudara kita yatim du'afa adalah rumah pendidikan. Kalau kau bangunkan rumah fisik kayak gini, nanti dibikin nama dia jadi markas pakai ganja nanti, Pak. Di zaman kita ini. Jadi menerjemahkan ayat itu kadang-kadang harus disesuaikan situasi dan kondisinya. Kenapa? Anak yatim dan doa. Aku dulu yatim. Ayahku meninggal umur aku masih 6 tahun. Sering aku ngalamin dikeluarkan dari ruangan ujian karena nggak lunas SPP. Iya, sering aku. Salman bin Abdul Hamid nggak boleh ikut ujian, SPP belum lunas. Siap, keluar. Nanti ujian susulan. Gitu. Akhirnya walaupun ujian susulan, karena aku dikasih oleh Allah SWT sedikit agak pintar gitulah ya. Juara 1 terus aku di kelas. Walaupun ujian susulan, aku tetap juara 1 di kelas. Sampai tahun terakhir. Tahun terakhir aku di pesantren, dikeluarkan juga dari ujian. Kan? Tapi tetap juara 1. Dapatlah beasiswa sekolah ke Makkah. Dapat beasiswa sekolah ke Makkah. Itulah yang merubah segala-galanya. Kalau enggak itu mungkin aku tetap di kampung di Purba Baru, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Kerjaan aku apa? Menderes. Tahu menderes nggak? Pohon karet. Itu kerjaan aku dari sejak kelas 1 SMA. Sadap karet. Sampai akhirnya Allah kasih saya beasiswa melalui tangan Bapak almarhum Fauzi Lubis namanya. Diongkosin saya sekolah ke Mekah. Makanya saya bilang, anak yatim du'afa kita yang banyak di Indonesia ini, bagaimana cara ngerubahnya? Kalau kita kasih sembako, kita kasih duit terus, nggak ada perubahannya, Pak. Gitu-gitu terus. Ibu kasih uang cash, dia beliin apa? Kuota handphone. Nah, itu udah saya survei itu. Main game dia. Kuota Netflix, kuota handphone itu yang dia belikan. Tonton video porno, itu yang paling sering. Iya. Sembako kadang-kadang dijual sama dia, saking pengennya dia beli kuota, Pak. Maksud saya, karena kita udah saling kenal, banyak yang kenal, saya ingin mengatakan kepada kita, ketika kita mewujudkan sebuah kepedulian, ayo wujudkan dia dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak yatim dan du'afa. Tentu Pak Yani, Bu Dia udah sering datang ke Rohama, kita itu yang kita lakukan. Nah, semakin ke sini yang kusadari, aku nggak bisa sendiri. Kalau dulu santrinya masih 20, hasil ceramahku aja masih kuat. Sendirian aku waktu itu. Sekarang saya ngajak udah. Tapi yang saya ajak itu yang
yang maunya saya itu, yang saya ajak itu yang mau duduk bareng ngobrol, jangan kayak apa ya, nih duit buat urusan tren udah pergi, nggak pernah kita ngobrol, itu nggak suka aku. Sukanya kita ngopi lah, kita ngopi goreng apa ngobrol, tahu kondisinya bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng. Kenapa? Karena saya melihat yang akan merubah generasi yatim duafa ini pendidikan sudah. Kalau nggak pendidikan, mereka nanti akan mewariskan yatim duafa yang baru nanti. Tapi kalau kita sekolahkan dia, misalnya di Rohama dia 7 tahun, habis di Rohama dia 7 tahun, skillnya apa, kita kuliahkan dia. Atau kita di Rohama itu sebenarnya jangan kuliahkan dia, kasih dia modal buka usaha. Sudah. Karena kadang-kadang kuliah itu killing time kan, kadang-kadang gitu ya. Tidak semua juga. Kalau memang bakatnya memang apa namanya, kimia, fisika, dan sebagainya, ya memang harus kita kuliahkan. Tapi kalau bakatnya bikin bakso, nggak usah kuliah kok nak, saya bilang gitu. Kalau kau bakatnya bikin bakso dan kuah bakso kau enak, lulus dari Ruhamana, nggak usah kuliah kau. Terus aku ngapain, Ustaz? Ku bikinkan kau gerobak bakso. Taruhan kita nanti nak, kawan kau kuliah 4 tahun, kau megang gerobak bakso 4 tahun. Siapa nanti kalian yang lebih sukses? Nah, kita itu sesuai bakatnya. Tapi kalau bakatnya kuliah kan. Karena ini angkatan pertamanya ini bakatnya kuliah justru. Karena dia hafal Quran. Nah, kebisaannya hafal Quran, makanya sedang saya berusaha lagi nih menyekolahkan dia ke Mekah lagi. Nah, gitu kan, menyekolahkan dia ke Mekah lagi. Supaya apa? Mudah-mudahan ketika dia sampai ke Mekah, dia kuliah di Mekah, dia rajin belajar, dia dalami ilmu-ilmu Al-Quran di sana, pulang dia nanti ke sini, dididiknya lagi adik-adik itu di sini. Adik-adiknya yatim duafa itu lagi nanti di sini. Coba lihat betapa luar biasanya sifat peduli ini akan membantu kemanusiaan secara universal. Dulu ada ibu ya, orang non-muslim mau sekolah di tempat kita. Karena dibimbingnya tentang keberbakatan. Aku bilang, gimana ya Bu ya? Kan mata kuliah dasarnya di sini harus sholat 5 waktu, Bu. Aku bilang. Gitu ya. Di situ terbenturnya akhirnya dia cari sekolah lain. Gitu. Pernah juga orang non-muslim ingin ikut menjadi administrasi di kita. Gitu ya. Itu kepedulian-kepedulian ini tidak ada batasannya. Ketika kita bicara peduli, bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bukan cuma peduli kepada manusia, peduli kepada makhluk yang lain. Contohnya apa? Kita dilarang buang air kecil di lubang yang ada di tanah. Tahu nggak? Di kota mungkin nggak bayang orang buang air kecil di lubang yang ada di tanah. Tapi kalau di kampung, banyak isinya yang ada di tanah itu apa? Beraneka macam ragam hewan. Bisa semut, bisa kalajengking, kalau ular. Kalau isinya semut, kalau isinya ular, bahaya udah itu, Pak. Kalau isinya semut, yang jadi korban semutnya. Jadi kalau isinya ular, itu bahaya. Kepatak ular, ketemu ular katanya. Nah, itu ya. Kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, buang air kecil di air yang tenang, tidak mengalir. Itu kan peduli terhadap lingkungan kan, Pak? Oh itu dia tuh, lupa aku kan. Ini orang Medan ini kalau megang mic lupa dia waktu. 541 sudah ya. Sekali lagi kita coba simpulkannya. Peduli ini dengan bulan Ramadan sangat matching karena kita merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, apalagi di jam-jam segini kan. Ayo kita tingkatkan kepedulian kita karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan kepeduliannya naik drastis, bahkan lebih peduli daripada angin yang lewat. Peduli ala Rasulullah SAW bukan hanya kepada saudara kita yang Muslim, tapi saudara-saudara kita siapapun dia. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita peduli bahkan kepada makhluk hidup yang lain yang ada di sekitar kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
peduli. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Terima Ustaz, kasih. di situ dulu doang Ustaz. Soalnya acara selanjutnya sudah tanya jawab. Oh, boleh. Tanya jawab itu biasa tanya jawab sebelum nanti kita doa. Karena kalau tidak tanya jawab itu ada beberapa yang merasa nggak hadir. Oh iya. Di sini maunya hadir untuk tanya jawab. Siap. Saya cuma satu highlight tadi. Oke. Kalau Ustaz di SMA 70, Ustaz jadi juara 1, saya pasti jadi gurunya. Pasti. Gitu. Kalau mau maju pasti jadi juara 1 kan. Iya. Kalau kita juara 1 Ustaz. Jadi saya buka pertanyaan untuk yang Ustaz, maksudnya satu orang jawab dan satu orang jawab. Siap. Ada yang nanya satu jawab. Satu, ini yang paling rapid itu Habib. Sama. Pertanyaannya sederhana sekali. Siap. Mic. Pada saat tasyahud, enggak suara-suara. Tasyahud. Bisa terganggu. Baik. Pada saat sholat. Iya. Tasyahud. Iya. Telunjuk ya. Iya. Juga joget-joget. Oh. Baik. Makasih. Siap. Langsung ya. Baik. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, Baik. kita itu kan tadi Ustaz bilang sama kaum duafa dan sekitar kita ya. Sedangkan kita juga tuh penting mana antara kita peduli dengan Palestina sama peduli dengan di Indonesia. Mantap. Itu karena selama ini kan kadang orang bantu di sini aja dulu gitu, di sini juga masih banyak yang ini gitu. Kenapa harus jauh-jauh? Padahal mestinya kita balik. Di sana kan yang mau negara negeri yang dijanjikan. Menurut Ustaz gimana? Ini tapi kalau ku jawab, tolong jangan ada merek itu dulu ya. Karena kadang-kadang statement langsung dijadiin merek ini karena ini menarik ini. Aku justru sedang benar-benar ingin membangun cara berpikir yang lebih matang mengenai ini. Cuman perlu waktu. Karena pasti nanti terjadi distraction di kepala kita masing-masing kalau ku jawab. Tapi tasyahud tadi dulu ya. Tasyahud tadi sebenarnya boleh tasyahud begini. Ada hadisnya. Boleh. Boleh nggak usah nunjuk pun boleh. Boleh juga ya. Gini. Muter-muter begitu. Boleh yang begini doang. It's your choice. Ya. Aku milih yang begini karena aku pakai mazhab Syafi'i. Diam. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai fil alamina innaka Hamidum Majid baru begitu. Ada lagi nggak gitu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Ini yang ini telunjuk ini Pak, ada 8 atau 9 model fatwa di kalangan para ulama yang nanti kalau kita cek semuanya punya dalil yang baik gitu ya. Cuman memang kadang-kadang kalau masih pakai aku lebih pinter suka ngedhaifin hadis yang lain gitu. Kan mana lebih enak lontong Medan apa lontong Betawi? Coba bertanya dulu. Lontong mana? Selera. Nah, itu dia. Ya karena aku orang Medan, pastilah lontong Medan lebih enak. Tapi walaupun aku orang Medan, kalau duit 7.000, ya ke lontong Betawi juga, Pak. Karena duit 7.000 kau bawa ke lontong Medan, mana bisa? 25.000 minimal kosong itu 25.000. Kalau pakai telur 30.000. Kalau pakai kerang mahal. Ibaratnya itu tadi kayak gitu. Jadi benar. Yang nggak benar itu yang nggak tahiyat karena dia nggak sholat. Nah itu baru nggak benar. Itu ya. Ya apalagi karena aku sekolah di Mekah. Di Mekah itu semua aneka ragam itu ada di Masjidil Haram. Beraneka macam ragam jenis sholat di Masjidil Haram. Dulu ini aku juga sangat fanatik.
Dulu Pak, aku ini waktu belajar di Medan itu kan Syafi'i, ya, atau NU, gitu ya. Waktu itu Pak ya, selain NU nggak betul aja udah menurut aku. Nah, gitu. Akhirnya saya disekolahkan oleh Allah ke Mekah. Di Mekah ketemu dalil NU, ketemu dalil Muhammadiyah, ketemu, dan semuanya baik. Kecuali kita ada dendam jadi nggak baik. Sahih karena begini, sahih karena begini, sahih karena begini gitu. Nah, itu harus ada kajiannya, namanya ilmu mustalah al-hadis, kajiannya lagi usul fiqh dan qawaidul fiqh. Dan harus membaca Al-Qur'an sampai tuntas, juga membaca minimal hadis, namanya kutubus sittah. Nanti ketemu tuh, ada yang begini, ada yang begini, ada yang diem baik, ada yang naik langsung padem, ada yang nggak nunjuk gitu Pak. Beraneka macam-macam. Saya menyimpulkan, karena guru saya bilang gitu ya, nggak usah nak lagi kita mempertahankan pendapat kita selama dalilnya ada, gitu ya. Tapi misalnya gini, aku kasih contoh lagi yang lain. Allahu Akbar, betul nggak? Tidak ada, betul? Kan? Pernah lihat nggak? Saudara kita yang kalau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada dalilnya. Tapi kalau begini, Allahu Akbar, nah, ini nggak ada dalilnya. Nah, kalau kayak gini perbedaannya, oh, itu nggak ada dalilnya, jangan, gitu kan? Gitu. Dalilnya nggak, maksudnya sejauh yang aku belajar, Allahu Akbar, gini nggak ada. Gitu. Tapi kalau yang tadi itu masih ketemu. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar gini kan? Ada. Oh ya, itu ada semua tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nanti yang karena aku ini fikih yang benar-benar matang itu Imam Syafi'i, kalau nanti tanya yang benar mana, pasti aku contohkan ala Imam Syafi'i. Angkat tangan sampai apa namanya, gini, tepatnya begini kan. Insya Allah sah. Berarti jalan khusyuk ngeliatin orang dulu. Bisa aja. Jalan khusyuk ngeliatin orang. Gak apa-apa lah. Ini udah berteman 40 tahun masa tersinggung lagi ya kan? Wih, biasa dia. Tapi bagaimana ini bersedekah ini kan gitu ya? Ke Palestina atau ke Indonesia? Saya dan kita diam saja. Kan itu lebih berdosa lagi kita. Maksud saya gitu loh. Enggak kita bantu Palestina, salah kita. Tapi kalau sampai ada seorang perempuan hamil meninggal gara-gara melahirkan karena nggak sanggup bayar, itu berdosa juga kita. Lebih besar justru dosanya. Karena kemiskinan Republik Indonesia ini masih luar biasa. Belum aman kita. Masih banyak anak-anak kita, ruhama kita itu Pak, hanya berani nerima 100 orang per periodik. Iya. Kalau lebih banyak, misalnya tahun ini kita hanya nerima 20 orang, yang daftar 60 orang, 40 orang itu nggak tahu nih kemanain. Bisa nggak kita terima aja 60-60-nya? Bisa, tapi nggak sesuai lagi nanti kita. Apa namanya, kita kan pengennya dididik baik-baik gitu ya. Jadi dilema yang harus kita selesaikan. Selesaikannya gimana? Bantulah Palestina. Tentu kita bantu Palestina. Tapi bisa nggak kita semangat membantu Palestina sama juga dengan semangat membantu rakyat Indonesia yang nggak sekolah, rakyat Indonesia yang nggak bisa bayar rumah sakit. Aku sudah pernah mewawancarai rumah sakit, dokter yang berada di rumah sakit ya.
Mereka itu mengetahui betul, tentu kalau takdir selesai gitu ya. Banyak orang yang meninggal gara-gara tidak punya biaya. Banyak Pak itu. Apalagi dia belum ngurus BPJS, apalagi BPJS-nya nunggak, belum lagi harus bayar dulu tunggakannya. Orang udah mau meninggal, mau bayar tunggakan BPJS, akhirnya tunggakan belum kebayar, nyawa udah melayang gitu kan. Masih banyak. Artinya membantu Palestina, kita punya hutang budi sama Palestina yang luar biasa dan itu harus kita jaga. Tapi saya juga ingin mengingatkan kita, semangat kita membantu negara kita sendiri ini juga harus kuat. Gitu ya. Kelaparan di negeri ini ada. Orang yang nggak punya baju di negeri ini ada. Ibu bapak yang saya muliakan, guru ngaji di negeri ini yang anaknya belum punya baju lebaran sampai tanggal 17 Ramadan ini banyak. Cuman gimana kita ngedatanya? Banyak. Yang dia udah ngajari hampir 50 orang di kampung itu. Karena kampung itu pengen beliin dia baju, tapi kok kampung yang dia tempat dia ngajar itu juga kampung yang du'afa. Akses kita ke sana itu pun masih sangat tidak seperti akses kita menyumbang ke Palestina. Kalau akses menyumbang ke Palestina di Instagram, di Facebook, di mana-mana ada, betul nggak? Ada. Sekarang akses kita membantu guru ngaji di pelosok-pelosok negeri ada, tapi nggak seramai itu. Jadi perlu kita bikin balance. Jangan pula bilang ngapain bantu Palestina, itu salah juga ya. Karena saudara kita itu Palestina itu ya, saudara kita punya hutang budi sama mereka dan mereka memang sedang digempur gitu ya. Kita bantu gitu kan. Tapi saya mengajak juga dengan sangat serius, bantulah juga orang-orang sekitar kita. Apalagi ini ibu-ibu mungkin nggak pernah merasakan. Saya tahu betapa sedihnya Lebaran nggak punya baju Lebaran. Saya ngalamin. Ya, sedih kali kita Bu kalau ayah nggak ada ya kan, mak saya pun nggak pinter cari duit. Ya terpaksa Lebaran nggak punya baju Lebaran. Orang yang nggak pernah ngerasain, ya bantu-bantu. Aku ini ngerasain gitu. Rasanya dikeluarkan dari ruangan ujian gara-gara nggak lulus SPP itu mantap Bu. Mantap rasanya. Ya kalau belum pernah ngerasain, makanya waktu saya bangun pesantren itu banyak sekali orang, ngapain kok bikin pesantren gratis? Itu akan hanya bikin orang nanti malas begini. Enggak, aku bilang. Aku pernah merasakannya. Pernah saya merasakannya berkali-kali, diusir ruangan ujian, pulang ke rumah, mak kita juga nggak punya solusi. Hanya menunggu kebaikan hati si sekolah kita ujian ulang. Oh itu ya, jadi nanti moga-moga kita punya banyak rezeki, ya kan? Sebahagian kita berikan ke Palestina, sebahagian lagi kita berikan ke orang-orang di sekitar kita. Artinya, jangan kita dibikin bertengkar. Mana lebih baik, sedekah ke Palestina atau ke warga negara? Dua-duanya paten. Dah, itu aja kita bilang. Ya, oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makasih banyak, makasih banyak. Dua-duanya paten. Dua-duanya. Sekarang kita sudah sampai bagian. Oh, baik. Tapi biasanya nanti Ferry ini akan bacain. Baik. Ada pertanyaannya? 100 ya? Yang tercatat baru 37. Oh, 37. Kan banyak kan. Nah, dibacain dulu. Oke. Sebentar, aku bilang ya. Bapak Ferry bacain, baru nanti aku bilang Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah rame-rame ya. Silakan Pak Ferry. Widiawati Anawani Sunari Mukti Nisam Fahri Lubis Erdi Armansyah Ikut Darwi Budi Raharjo
Mulyana Yulianti dan Syahrizati Rami dan Jaya Eko Yono, Kerja Rafiani, Nuku, Chandra Purnama, Tiana Apianti, Karutni, Tunju Aryo, Budi Widiatmoko, Iqbal Rahadian, Indra Witrato, Eri Nugroho, Ahmad Aris RH, Asul Nasution, Ira Siana, Azul Zulfikar, Johan Pahlawan, Sony Iskandar, Chandra Ano, Ardiani, Nono Lustiono, Adi Prabowo, Hendrawan, Bambang Wahyudi, IDR, Iko Jaka Laksana, Ratu Prabu, dan Aswan Karman. Kita bacakan. Ada lagi? Kita bacakan Al-Fatihah terhadap saudara-saudara kita yang mendahului kita yang sudah kita baca namanya, ataupun yang namanya terlupa yang belum disebut, sahabat-sahabat kita dari SMA 7084 ini, semoga diampuni oleh Allah dosanya semuanya, dimaafkan oleh Allah kesalahannya, dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah SWT. Dan kita yang masih hidup ini semoga dijaga oleh Allah SWT, diampuni dosanya oleh Allah SWT, dan nanti diizinkan oleh Allah husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Al-hadhiniyah wal-salihah wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم